Halo guys, kembali lagi dengan saya Krisna. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang gula darah di dalam tubuh kita. Untuk memantau kadar gula darah kita dapat melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama, kita dapat melakukan pemeriksaan GDS, yaitu gula darah sewaktu. Kemudian ada GDP, gula darah puasa, dan ada GD2PP, yaitu gula darah postprandial. Nah, dari ketiga pemeriksaan ini tujuannya berbeda-beda. Untuk pemeriksaan GDS dan G2PP, tujuannya itu untuk menilai kinerja insulin dalam memasukkan glukosa ke dalam sel tubuh kita. Nah, untuk GDP, tujuannya untuk menilai kinerja insulin dalam menyimpan glukosa di dalam organ hati kita. Jadi, pemeriksaan gulanya berbeda-beda dan tujuannya pun berbeda-beda. Bagaimana prosesnya? Kenapa bisa seperti itu? Misalnya gini, kita makan, kemudian sistem pencernaan kita itu memecah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, si glukosa ini harus masuk ke dalam sel tubuh kita yang dibantu oleh insulin. Insulin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Setelah si glukosa ini masuk ke dalam sel tubuh kita, disitulah dia baru bisa dibakar menjadi energi. Si energi inilah yang kita gunakan sehari-hari untuk beraktivitas. Jadi semakin banyak aktivitas kita, semakin banyak pula energi yang kita gunakan. Begitu juga sebaliknya, semakin dikit aktivitas kita, semakin dikit juga energi yang kita gunakan. Jika aktivitas yang kita lakukan tidak banyak, otomatis energi yang kita butuhkan sedikit. Jadi, misalnya kita punya energi itu 100%, tapi yang kita gunakan hanya 70%. Nah, sisa yang 30% ini akan disimpan kembali oleh insulin ke dalam organ hati kita yang bisa dipakai lain hari. Makanya fungsi insulin itu ada dua, yaitu untuk memasukkan glukosa ke dalam sel tubuh kita dan untuk menyimpan glukosa di dalam organ hati kita. Untuk melakukan pemeriksaan GDS, gula darah sewaktu, bisa dilakukan kapan saja. Sedangkan untuk pemeriksaan gula darah puasa dilakukan pada saat kita berpuasa. Contohnya seperti ini, kita makan malam terakhir jam 10 malam. Nah, dari jam 10 malam ke atas kita nggak boleh makan apa-apa lagi kecuali minum air putih. Kemudian paginya sekitar kurang lebih jam 8 kita lakukan pemeriksaan gula darah puasa. Nah, untuk G2PP-nya, G2PP itu dilakukan setelah 2 jam kita makan. Contohnya, kita sarapan jam 8 pagi. Nah, kemudian untuk cek gula G2PP-nya itu di jam 10 pagi. Jadi dia selang 2 jam setelah kita makan. Kemudian bagaimana gejala awal yang dirasakan oleh penderita diabetes? Yang pertama, mudah lelah, sering buang air kecil, berat badan yang turun drastis tanpa tahu penyebabnya apa, kemudian luka yang lama sembuh, mudah haus, dan mudah lelah. Itu adalah beberapa gejala awal yang dirasakan oleh penderita diabetes. Makanya bagi kalian yang ada gejala seperti itu, segera lakukan pemeriksaan gula darah. Gula darah dapat terkontrol jika pola hidup kita sehat dan diimbangi dengan berolahraga. Nah, mulai sekarang ubah pola hidup kita, kemudian ubah isi piring kita agar gula darah kita dapat terkontrol dan hidup menjadi lebih sehat. Oke, semoga video hari ini bermanfaat ya, dan dapat menjadi pengetahuan buat kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya.